sahabat, penerima penghargaan Persatuan Penulis Indonesia Satu Pena selanjutnya adalah Nina Akbar Tanjung. Ia meraih Non-Fiction Award 2021 karena buku-bukunya yang menuliskan tentang bangunan cagar budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara luhur dan terhormat. Kris Nina Maharani, istri dari Akbar Tanjung ini menerbitkan buku berjudul Keraton Kasunanan, Kisah Kebangsaan dari Solo di tahun 2015. Ia juga menggarap film dokumenter Bengawan Solo yang menceritakan tentang kisah Sungai Bengawan Solo dengan cantik perahu Raja Mala. Ingin mendengar sambutan dari wanita cantik yang memimpin Yayasan Warna-Warni ini? Kita sambut Nina Akbar Tanjung. Terima kasih, saya Bang Nasir. Saya tunggu terkejut ketika Bang Nasir telepon pada saya bahwa saya dinominasikan untuk menerima penghargaan dari Satu Pena sebagai salah satu penulis lah yang dianggap baik oleh Satu Pena. Jadi saya waktu ditelepon itu tentu saya terkejut, loh kok saya gitu, saya kan enggak sebagus para penulis-penulis hebat gitu ya. Jadi saya akhirnya juga bertanya bagaimana penilaian dan seterusnya, dan ternyata Bang Nasir menyampaikan bahwa tim juri ini ada beberapa orang dan untuk menilai Mbak Nina gitu ya. Ya saya bersyukur dan tentu menyampaikan appreciate kepada Bang Nasir yang menunjuk saya gitu, yang menulis saya, dan Bang Nasir tahu sekali bahwa saya menulis buku yang Bang Nasir juga alhamdulillah sudah melihat ya. Memang keprihatinan saya itu di sejarah, penulisan saya tentang sejarah. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak, dan untuk menerima ini saya juga diskusi dengan suami saya dan keluarga saya, dan mereka juga tentu menyambut gembira atas penghargaan saya ini. Dan di Satu Pena ini pimpinan Bang Nasir ini walau masih baru, tapi saya merasakan luar biasa para anggotanya dan saya banyak belajar di situ. Nah, pengalaman saya mengenai penulisan ini ya karena saya itu menjadi penulis sudah saya cita-citakan, tapi pada saat-saat umur saya kira-kira masih 40-an lah. Jadi betul kata orang, life begin at 40. Dan saya waktu itu merasa menjadi penulis itu prestisius ya, punya harga diri, dan rasanya buat saya itu ya sesuatu lah, berisi, terpandang begitu. Jadi saya terpacu, dan pada saat itu saya menulis di Kompas itu menjadi sesuatu pencoba yang mana aku harus bertekad, aku menjadi mau nulis harus bisa masuk di Kompas. Waktu itu saya menulis tentang watak bangsa dan kebinekaan, dan saya nulis berkali-kali, ini udah bagus belum, oh kayaknya nggak bagus, terus berkali-kali, dan akhirnya saya merasa udah bagus, saya kirim ke Kompas dan ternyata dimuat. Nah itu yang membuat juga Bang Akbar surprise melihat saya menulis di Kompas, dan waktu itu dia lihat di pesawat, dia telepon pada saya, hebat sekali kamu. Ya di situ saya merasa punya self confidence lebih gitu. Kemudian saya melihat penulisan saat sekarang ini, melihat walaupun banyak penulis kita itu hebat-hebat dan bagus-bagus, tapi sayangnya minat baca kita masih kurang, sehingga penulis masih perlu kerja keras, menulis sendiri, bekerja sendiri, memproduksi sendiri, menjual sendiri, masih begitu. Jadi belum bisa kaya ya, berduit seperti kalau kita lihat penulis-penulis di luar negeri ya, wah hebat sekali. Nah kita masih jauh dari itu. Oleh karena itu harapan saya pada Satu Pena ini bisa menggalakkan tentang dunia penulisan, kemudian kita bagaimana bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah tentunya ya, agar ada kurikulum kita itu
mewajibkan siswa itu harus membaca sekian buku gitu ya dan seterusnya, sehingga apa ya, dunia penulisan, dunia membaca, dunia literasi yang katanya UNESCO bahwa kita itu terendah nomor 2 di dunia karena 0,1%, artinya 1.000 orang itu 1 orang yang mau membaca dan mau menulis, jadi rendah sekali. Oleh karena itu saya berharap betul pada satu pena untuk betul-betul dapat menciptakan dunia yang lebih bisa aktif tentang penulisan ini, dan masyarakat kita juga tercerahkan gitu. Begitu pikiran saya, terima kasih dan selamat untuk satu pena untuk kedepannya akan menambah satu gairah baru pada masyarakat untuk dunia literasi. Terima kasih.